Halo guys, mari kita bersama merawat Papua. Guys, Papua itu eh, ketika konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda tanggal 27 Desember tahun 49 itu dinyatakan wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Namun untuk wilayah Papua itu kesepakatannya akan dibicarakan tahun depan. Karena di tahun-tahun 50-an atau dekade ke-6 abad 20 itu Indonesia hiruk pikuk dengan adanya pemilihan umum, adanya pemberontakan PRRI, Permesta, DITII, sehingga apa yang ditunda akan dibahas tahun depan itu menjadi terabaikan, sehingga baru itu menjadi satu fokus ketika didahului oleh adanya pengibaran bintang kejora di Jayapura di IMBI yang bersanding dengan bendera Belanda, diiringi lagu Hai Tanahku Papua, di situ tanpa teks proklamasi seperti yang sejarahnya Indonesia. Tanggal 1 itu terjadi, kemudian Soekarno mengatakan pawai akbar di Jogja yang menyatakan adanya 3 komando rakyat. Yang pertama membubarkan negara boneka buatan Belanda, yang kedua mobilisasi umum, dan yang ketiga adalah kibarkan merah putih tahun depan sebelum ayam berkokok. Akhirnya pembubaran sudah berhasil dengan ditandatanganinya New York Agreement antara Indonesia dan Belanda, dengan disaksikan oleh Amerika di New York, yang isinya adalah Belanda harus pergi tahun depan. Setelah itu Indonesia secara de facto, kemudian tahun 69 secara de jure setelah PPRA mendapat pengakuan, itu Soekarno sudah tidak ada di situ, tapi sudah pemerintahan Soeharto karena dia dilantik tahun 1967. Nah guys, di sini itu ada yang menarik di saat Soeharto dilantik oleh MPRS tahun 1967 bulan 3, ya, di sekitar minggu-minggu awal atau awal minggu kedua, tanggal sekitaran 10. Di tahun depan atau awal April, artinya belum 1 bulan, Soeharto sudah menandatangani kontrak karya PT Freeport McMoran dengan pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini adalah Kementerian, kalau tidak salah itu Pertambangan dan Energi.
sejak ini, kenapa Soeharto begitu tergesa-gesa, artinya belum sampai 1 bulan kemudian ini, karena dia begitu masuk sebagai presiden itu, kondisi Indonesia tidak ada uang lah, biasalah, pergantian kepemimpinan, bendaharanya siapa, uangnya di mana. Jadi ketika Soeharto mau memimpin Indonesia dan uangnya itu tidak ada, uang pertama itu tertolong dari ya kontrak karya PT Freeport ini. Bahkan di dalam, karena apa namanya, di dalam posisi Indonesia juga masih sedikit di situ, masih tidak sampai 10% saham Indonesia, itu pun dikapling-kapling oleh atas nama orang-orang pribadi, sehingga sebagian negaranya itu sedikit. Jika digambarkan, propel yang ada di dalam kontrak sejak awal itu adalah akses daripada Freeport itu adalah lebih kepada pribadi-pribadi rezim Indonesia, bukan kepada negara Indonesia, sehingga amatlah sedikit. Nah, tentu saja sebagai sebuah kegiatan besar yang kemudian memobilisasi orang juga besar, yang apa namanya, menimbulkan satu ketegangan atau gap. Ada gap sosial, ada gap ekonomi, ada gap kebudayaan antara lingkup kegiatan besar industrialisasi pertambangan ini dengan keadaan masyarakat lokal. Saya pernah sampai di Kampung Banti, guys. Kampung Banti itu satu kampung tradisional di bawah kota Tembagapura. Jadi kita turun ke situ. Ya keadaannya masih sangat tradisional suku di Banti itu. Sementara di sebelahnya itu adalah kehidupan maha modern dengan segala fasilitas ada yang persis seperti kehidupan di negara-negara maju di barat gitu. Nah, gap segalanya ini, atau ada gap ekonomi, gap sosial, gap kebudayaan, itu akhirnya menjadi satu kenestapaan. Bahasa dari atas juga dengan bahasa dari bawah juga ada gap bahasa, tidak nyambung, idiom-idiomnya tidak nyambung. Kebenaran idiom adat, kebenaran idiom pemerintahan modern itu tidak nyambung. Masing-masing berbahasa di dalam satu bahasa idiomatiknya. Tidak ada yang menjadi penengah untuk menjembatani. Selalu dipahami oleh yang kuat itu ya harus dibalas dengan senjata. Pemerintahan, rejimnya dari waktu ke waktu itu selalu mengerti bahasa moncong senapan. Bahasanya bahasa senapan. Ini dua realitas idiomatik yang tidak pernah saling duduk untuk memahami. Pernah Pak Habibie itu memanggil ya untuk perwakilan, ya kira-kira karena tidak mungkin bicara dengan seluruhnya karena suku-suku di sini banyak juga, ratusan, 100 orang saja. Itu pun upaya itu tidak sampai tuntas karena ada satu ketegangan dialektika. Tapi setidaknya Habibie pernah mencoba. Gus Dur dia lebih memahami filsafat dan dia orang sufi, dia memahami batiniah. Sehingga Gus Dur cenderung memberikan nama Irian Jaya ganti Papua itu tidak
Itu tidak apa-apa bagi Gus Dur itu. Itu sebuah nama gitu. Mari isinya kita benahi. Bahkan Gus Dur mempersepsi bahwa bintang kejora yang dengan lambang seperti itu adalah bendera budaya. Setelah beliau menyuruh Panumberi mengecek di Belanda itu sebetulnya status dokumentasinya apa. Dokumentasinya itu land of flag. Sehingga Gus Dur tidak membuat perpu, dia bisa, tapi ini urusan budaya, jadi dia harus hadir sebagai pemahaman budaya. Siapapun bisa mengibarkan merah putih, di bawahnya itu ada bintang kejora, itu adalah orang yang mengerti budaya dan mengerti kedudukan Indonesia. Itu kenapa Gus Dur tidak membuat perpu untuk ini, padahal di tangan dia bisa melakukan itu, karena persoalannya bukan persoalan aturan, ini persoalan pikiran orang menafsir. Nah, tafsiran Pak Binantoro waktu itu tidak bisa gitu. Tidak bisa tafsir dia bendera budaya, dia adalah bendera tegaknya sebuah daulat. Nah, Pak Binantoro juga ya mungkin dia berdasarkan secara keawaman beliau. Karena pada saat 1 Desember pun bintang kejora itu masih sama berkibarnya dengan masih ada bintang merah putih biru atau bendera Belanda yang berkibar juga di sandingnya gitu. Nah, sehingga 1 Desember dengan apa yang dikatakan Gus Dur itu hanya masalahnya sama, dua bendera berkibar, cuma kalau Gus Dur itu ya di bawahnya gitu, hanya letak saja gitu. Kalau di Belanda itu satu jajar gitu, bukan tegak, dia dipasangnya paralel gitu, jadi sejajar, tapi benderanya menggantung gitu. Ini cerita-cerita dari sumber-sumber orang-orang tua yang pada waktu itu ikut menyaksikan, seperti Pak John Kabe. Guys, jadi merawat Papua itu kita harus ke situ, kepada mencoba memahami dengan hati seperti Gus Dur, mencoba untuk dilogikakan. Sebetulnya kadang-kadang rezim ini tidak logis gitu. Rezim itu maunya praktis saja gitu. Mari saya tangani pakai senjata gitu. Mari saya tangani pakai senjata. Itu yang sampai sekarang kita nggak ada ujungnya. Padahal itu kan bangsa sendiri. Apakah rezim itu tidak membaca bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Ini kan pemerintahan itu fungsinya itu, sehingga rezim yang memegang pemerintahan harus mengerti ini, harus semua terlindungi. Semua mau yang KKB, mau yang narkoba di mana-mana, itu bangsa Indonesia juga. Jangan tidak dilindungi, karena pemerintahan itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif maupun TNI Polri, semua itu adalah pemerintah. Ya guys, jadi merawat Indonesia kita harus awali dengan yang kita punya adalah hati untuk memahami kita di sini juga bukan satu suku tapi multi suku. Amber juga ada yang Amber Jawa juga masih terpecah-pecah, ada Jawa Ngapak, ada Jawa begitu guys. Jadi kita rawat Papua, kita rawat Indonesia.